ada case yang ketika ditangkap nelayan di laut. Nah, ketika itu untuk mengurus izin begitu susah karena harus ke nasional, ke provinsi, ke dan provinsi. juga harus ke Belawan. Tuhan aja, harus kembali ke ASN atau gimana? Itu tambak itu. Iya, tambak bang, tambak udang ya. Oke, malam ini kita akan bahas sedikit lebih dalam tentang investasi yang langsung dengan Bang Edi, Bang. Iya. Bang Edi, Kadis DPMPTSP Aceh Barat, yang hari ini memang lebih fokus memantau tentang perkembangan investasi di Aceh Barat. Selamat datang, Bang. Ya, terima kasih Bang, saya sudah mengundang. Mudah-mudahan ini hari libur jangan serius kali ya. Iya. Kayaknya nggak ada libur-libur Bang saya. Kalau untuk bangsa, kalau untuk saya ini Bang 2 bulan full, Bang. Full terus. Tiap malam, Bang. Luar biasa pencegahan untuk masyarakat ya. Kita Ya. coba, Bang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan malam ini Bang mungkin kan lebih karena emang gayanya santai. Publik pengen tahu dulu Bang tentang Abang nih Bang. Jadi mungkin bisa Abang ceritakan sedikit tentang Abang. Saya Edi Juanda, lahir di Kabupaten Aceh Barat ya, tahun 9 Desember 1974. Pendidikan saya SMA-nya di SMA 1 Melabu ya. Kemudian melanjutkan ke IPDN, STPDN pada saat itu. Terus saya juga melanjutkan S2 di Universitas Indonesia. Saya pertama berkarir di Semelu. Cimulu. Jadi Berarti bukan pertama Sabang Bang. Semelu. Nggak ada di Sabang. Mungkin Sinabang. Oh Sinabang Sinabang. Oh iya. Jadi saya waktu itu 93 masuk STPDN. Kita ini kan masih Aceh Barat Raya. Ya, Aceh Barat Raya, Semelu masih bergabung, Nagang Raya masih bergabung, Aceh Jaya masih bergabung. Jadi pas selesai saya 97 pecah Kabupaten Aceh Barat, pertama Semelu pertama. Ya akhirnya karena Semelu banyak butuh tenaga, Bapak Bupati PJ Bupati saat itu ya melobi ke gubernur meminta supaya alumni STPDN selesai pendidikan ini banyak ditempatkan di Semelu karena kekurangan tenaga. Ya saya sebagai putra daerah waktu itu kan dikirim putra daerah Semelu masih Aceh Barat, ya ditempatkanlah oleh gubernur ke Semelu. Jadi karir pertama saya di Semelu dari 97 sampai 2012. Jadi ada 13 tahun saya berkarir di Semelu. Dan puncak karir saya di Semelu sebagai kepala dinas keuangan. Ya, kepala dinas pendapatan dan keuangan Kabupaten Semelu selama 2 tahun lebih sana. Setelah itu baru hijrah ke Aceh Barat. Ya. Dan sampai saat ini Bang. Sampai saya ini berkarir di Aceh Barat. Berarti kalau misalkan ini sedikit Bang, udah cukup lah perjalanan untuk calon sekda ke depan Bang. Saya udah berkarir 31 tahun, menuju 31 tahun. Lebih dari cukup. Ya, jadi udah 3 dekade lah. Sudah banyak bupati yang kita layani, sudah banyak yang kita kerjakan ya. Ya. Alhamdulillah lah. Dari 3 segmen pemerintahan yang diurus, baik segmen pemerintahan itu sendiri, pembangunan dan juga sosial kemasyarakatan, semua udah punya pengalaman di 3 bidang itu ya. Karena emang Bang, hari ini kan di saat emang kita membahas investasi, Abang kan lebih paham dengan bagaimana kondisi lapangan. Apalagi dengan berbagai kader Abang hari ini, untuk melihat investasi itu ketajaman Abang kayaknya udah lebih Bang. Ya, saya pikir ini publik lah yang menilai ya. Publik lah yang menilai. Tapi apa yang telah kami lakukan di DPMPTSP selama hampir menuju 4 tahun, trennya baik. Ya, trennya baik. Inovasinya juga meningkat lah. Biasa realisasi investasinya meningkat terus dari 2021 saya pertengahan 2021 ke DPMPTSP itu realisasinya sekitar 200-an miliar. Kemudian di 2023 meningkat menjadi 600-an. Dan 2024 menjadi 1,4 triliun. Jadi kalau kita tengok tren itu bagus ya, tren itu.
Kemudian juga kita banyak melakukan inovasi. Ya. Dari segi pelayanan publik juga bagus. Kita kategori pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman kategori A ya. Ya. Hijau terbaik gitu. Nilai sampai 94. Dan 2023 malah terbaik di seluruh Aceh. Seluruh Aceh. Ya, seluruh DPMPDSP Ya. kita yang paling tinggi untuk kategori pelayanan publik ya yang diberikan oleh Ombudsman. Sekarang udah hadir lagi MVP, Bang. Oh ya, ya mudah-mudahan dengan pada saat itu dengan kantor DPMPTSP di des layanannya mungkin John lihat bagaimana ya sangat tidak representatif, kita bisa baik, mungkin sistemnya kita udah berhasil mengembangkan, ya mudah-mudahan dengan adanya MPP menjadi lebih baik lagi ya. Karena emang kalau kondisi kantor kita lihat, Bang, emang kayak udah kurang layak, Bang. Iya, memang kurang layak lah. Ya apa boleh buat memang ya pemerintah kita kekurangan anggaran ya, untuk membuat ruang pelayanan yang representatif lah. Dan akhirnya setelah kita rintis selama 3 tahun, proses MPP, alhamdulillah udah bisa kita launching kemarin. Ya. Itu kebanggaan bagi kita semua tentunya dan juga untuk masyarakat ya. Ya. Bahkan tamunya kan dari Banda Aceh, ramai juga yang hadir, Bang. Iya. Pak peresmian lah, launching lah. Peresmian, iya. Jadi ini, Bang, sedikit lah. Di sana emang kita membahas investasi, kan ada 2 kacamata yang kita lihat, Bang. Kalau misalkan emang dari kacamata investor, ya investor ingin investasi itu untuk mencari hasil yang maksimal dengan efisiensi anggaran yang signifikan. Kayak itu poin investor, bahwa mereka ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dari kacamata pemerintahan hari ini kan kita membahas investasi, ya membuka lapangan pekerjaan dan menghasilkan PAD. Jadi saat emang 2 kacamata yang agak berbeda ini, Bang, bertemu, itu kan pertanyaan paling dasarnya hari ini, siapa yang benar-benar diuntungkan, Bang? Oh ya, saya pikir untuk investasi ini pengelolaannya semakin hari semakin bagus ya. Pemerintah pasti semakin respon, pemerintah semakin melindungi hal-hal yang akan tergerus akibat investasi misalnya. Jadi pemerintah misalnya sekarang membuat peraturan tentang kemitraan usaha besar dengan usaha kecil. Itu dalam rangka melindungi usaha kecil. Jadi konsep yang kita dikedepankan sekarang memang konsep kemitraan, bukan lagi persaingan. Nah ini harus kita pahami semua. Jadi pemerintah juga mendorong kemitraan, bukan persaingan. Tidak ada perusahaan besar sekarang yang harus eliminir atau memanfaatkan perusahaan kecil. Kemitraan justru bagaimana mereka mengangkat perusahaan kecil menjadi lebih baik gitu. Itu yang didorong oleh pemerintah. Pemerintah juga membuat undang-undang tentang perlindungan, misalnya perlindungan konsumen dan lain sebagainya. Jadi semua yang dilakukan pemerintah arahnya memang kolaboratif. Nah itulah yang mau kita kita lakukan juga di Aceh Barat. Kita lakukan supaya perusahaan-perusahaan itu ya bermitra lah dengan perusahaan kecil. Kemudian supaya perusahaan-perusahaan itu juga memprioritaskan tenaga kerja lokal, ya kan? Ya itu dimungkinkan secara aturan. Dan aturan mengharuskan demikian ya. Tinggal kita bagaimana memperkuat komunikasi, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sehingga apa-apa yang kita harapkan itu bisa terlaksana. Berarti kan kalau misalkan memang kita berbicara tentang peraturan undang-undang dan kebijakan, hari ini, Bang, Abang kan merasakan nih, Bang, dengan 3 periode lah kita bilang, Bang. Jadi kan setiap pemimpin yang berganti, apakah ada kebijakan yang berbeda yang akan ditimbulkan, Bang? Iya pastilah ada kebijakan, tetapi ada juga yang tergantung levelnya. Bisa kita petakan itu ada yang level memang kebijakan total, ada level lebih ke teknisnya. Ya setiap kepala daerah, ya kan, pasti punya visi misi sendiri. Ya mana yang lebih prioritas dia ketika dia terpilih dan ketika beliau menjanjikan kepada masyarakat. Dan memang udah begitu rule ya. Rule dalam demokrasi, rule dalam berpolitik. Pasti kepala daerah itu akan memprioritaskan apa yang menjadi janji kampanye beliau pada saat politik.
Nah, yang terpenting tentunya kesinambungan itu harus ada. Saya pikir pasti ada kesinambungan, apalagi dengan konsep perencanaan nasional sekarang yang memang terkoneksi dari nasional, provinsi dan kabupaten, itu akan mewujudkan kesinambungan ya, kesinambungan pembangunan kita dalam rangka ya apa-apa yang dicita-citakan tuh. Yang paling penting itulah tadi, pengentasan kemiskinan misalnya, bagaimana tenaga kerja kita bisa terbuka lapangan kerja, pelayanan publik yang semakin bagus. Saya pikir itu prioritas-prioritas yang pada level nasional itu, provinsi dan juga kabupaten. Ya tinggal strategi aja yang berbeda-beda mungkin ya, strategi pencapaiannya. Karena itu kan menjadi problem juga Bang, kalau misalkan memang kita membahas investasi. Pasti persoalan pertamanya investor dia sangat tidak suka Bang. Bahkan bukan cuma investor, mungkin kita juga Bang. Kita kan sangat tidak suka dengan hal yang memang tidak pasti. Tapi kalau misalkan dengan resiko, ya itu kan bisa kita toleransikan Bang. Kita bisa prediksikan kalau resiko. Tapi kalau hal yang tidak pasti ya itu yang paling menjadi persoalan Bang, biasanya. Sehingga di saat memang kita melihat regulasi seperti apa katakan Bang, ini Bupati A, dia dengan regulasi dia, dengan gaya dia, muncul Bupati B, diubah semuanya Pak. Itu iklimnya berubah total. Muncul dengan Bupati C, itu berubah lagi Pak. Sehingga terkadang investasi di Aceh itu kebanyakan goyang Pak. Kalau di Aceh Barat gimana tuh Bang? Oh ya, kepastian pasti ya. Itu semua investor butuh kepastian. Dan apa bukti bahwa pemerintah memang mendorong pelaksanaannya semua harus pasti tersebut, kita bisa melihat dari pelayanan perizinan. Jadi perizinan sekarang kita kan dilakukan secara online lewat OSS. Nah itu semua norma, standar, prosedur, dan kriteria itu tercantum semua. Jadi semua memberi kepastian. Bahkan waktu pelayanan, kemudian pembiayaan, dan lain semua tercantum dalam hal perizinan. Itu dalam rangka memberi kepastian kepada publik. Bahkan ada satu konsep yang diterapkan dalam pemberian perizinan itu adalah fiktif positif. Jadi fiktif positif itu artinya suatu izin apabila diurus oleh pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu kita tidak menyetujui, ya kan? Atau kita tidak mengaproval apa yang mereka ajukan, maka dia akan berlaku dengan sendirinya. Jadi berlaku otomatis. Jadi nggak ada istilahnya hari ini lagi kayak zaman kita dengar kita urus izin, ditahan, dan lain sebagainya, nggak bisa. Kita tahan ya berlaku sendiri lewat sistem. Nah dalam rangka itulah makanya kita sejak saya di DPMPTSP pertengahan 2021 pada saat itu kita belum online semua. Kita belum ada aplikasi SIMBG, belum kita terapkan, aplikasi Si Cantik. Tetapi 6 bulan saya di situ semua itu kita jalankan. Jadi 3 aplikasi OSS, SIMBG, Si Cantik semua udah berlaku di kita. Jadi semua by online. Nah, jadi nggak ada persoalan lagi dengan perizinan. Itu salah satu dalam rangka memberi kepastian kepada investasi, yaitu kemudahan dan kepastian perizinan tersebut. Tapi ada satu aplikasi lagi Bang kan, Click and Click ya? Itu inovasi. Oh itu inovasi. Jadi Click and Click ini inovasi pertama kami di DPMPTSP. Dan ketika kita semua by online, jadi pasti sebagian pelaku usaha, sebagian masyarakat ada yang belum mengerti. Jadi kita perkuatlah pendampingan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Kita cetuskanlah aplikasi Click and Click tersebut. Click and Click ini maksudnya kita buka laptop di sini, di warung kopi, di rumah kita atau di mana saja, buka laptop. Kemudian buka klik aplikasi OSS, itu maksudnya. Atau klik aplikasi Si Cantik, atau klik aplikasi SIMBG, nggak ngerti, kring, telepon. Itu maksudnya. Nanti nanti telepon kita, di sana ada helpdesk, dipandulah. Bapak mengurus apa? Oh, mengurus izin jualan misalnya. Ya udah klik ini. Setelah itu apa lagi? Klik ini. Oh setelah itu upload apa?
oh ya upload ini. Nah, dipandu lewat HP, lewat telepon kalau dia. Jadi memudahkan pelaku usaha dan masyarakat. Ya. Nah, apabila misalnya ketika dipandu lewat HP kan tidak mudah juga. Kalau masih gagap dengan teknologi itu nggak berhasil, nggak sukses izinnya lahir, maka si yang menelpon tadi pelaku usaha boleh meminta jadwal. Bapak tolong didampingi kami ke rumah lah, didampingi kami ke tempat usaha lah. Yang belum berhasil nih, ada sesuatu yang nggak ngerti. Berarti bukan pelaku usahanya yang harus datang ke dinas, Bang? Tidak harus. Lewat telepon itu langsung dia buat janji. Nanti helpdesk menyampaikan, oke, permintaan Bapak akan kami beritahu nanti kami bisa berkunjung kapan ke tempat dia. Jadi semudah itu kita berikan pelayanan dan kita cetuskanlah Click and Clean itu sebagai inovasi pertama di kita dalam rangka penguatan pendampingan kepada pelaku usaha pasca migrasi sistem dari manual kan selama ini ke buy online. Jadi kita buat pendampingan. Jadi kekhawatiran sebagian khalayak atau apa ya kan tidak semua ngerti. Ya, benar. Kita buat pendampingan. Jangan seperti itu masa kecilnya dia sebelumnya, Bang. Bertali ke aplikasi apa JKN lah. Kayak itu sampai banyak yang bahkan banyak persoalan yang muncul karena banyak yang gaptek kan. Oh iya. Harus ada mitigasi. Saya pikir setiap hal-hal yang baru dilakukan wajib kita merumuskan manajemen risiko itu tadi, mitigasi terhadap kelemahan atau apapun nanti dalam rangka implementasi sesuatu hal yang baru ya. Nah itu yang kita maksud. Cuma kita kembali lagi, Bang, ke izin tadi, Bang. Jadi kan dengan mudahnya akses izin hari ini, bahkan termasuk saya, Bang. Saya 2 hari yang lalu kan kita buat OSS, Bang, untuk keperluan kita. Jadi saat memang kita buat langsung jadi, Bang. Kalau misalkan resikonya rendah kan, itu kan langsung keluar NDB-nya. Cuma kan dengan resiko yang tinggi kan ada beberapa persyaratan yang harus diurus lagi. Jadi saat emang perusahaan hari ini mengurus data dan sebagainya, persyaratan sebagainya, dokumen dan sebagainya itu melalui online, otomatis kan di dinas itu lebih fokusnya ke ngecek, Bang. Ya kan? Dia lebih ngecek, adapun kalau misalkan emang berpotensi resiko tinggi ya turun ke lapangan untuk memastikan dan sebagainya. Bisa emang izin udah keluar, tapi tindakan di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang udah tertuang dalam dokumen dan sebagainya, itu masih di bawah naungan dinas, Bang, atau udah berganti, Bang? Ya, kan tadi ada pembagian dua ya, ada yang risiko rendah dan risiko tinggi. Kalau yang risiko rendah itu ada surat pernyataan namanya, pernyataan dari pelaku usaha bahwa dia akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Jadi ketika apapun yang dia upload dan lain sebagainya tidak sesuai fakta di lapangan, maka secara otomatis kita bisa memberi sanksi ke mereka, memberi cabut, gitu ya, mencabut kembali izinnya karena datanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketika nanti kita melakukan pengawasan. Nah, ketika risiko tinggi, kalau risiko tinggi memang ada verifikasi. Jadi ada admin yang memverifikasi, bahkan berjenjang. Kita masuk dulu ke akun dinas, misalnya dia sektor tata ruang, maka di PU-nya verifikasi awal. Setelah verifikasi di PU, maka baru masuk kita. Kita verifikasi kembali, nengok persyaratannya ada lemah. Nah, kalau lengkap baru kita setujui approval. Jadi ada dua, ada yang lewat pernyataan dia menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan sesuai kondisi lapangan. Ada yang by verifikasi. Kalau by verifikasi biasa seperti biasa berlaku di kita. Nah, jadi konsep besarnya dari OSS ini, perizinan hari ini adalah mempermudah izinnya. Jadi izin berikan dulu. Setelah diberikan izin, mudah dia lakukan usaha dulu. Itu paradigma yang dibangun dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Undang-Undang Cipta Kerja itu yang implementasinya perizinan lewat OSS. Jadi udah bekerja, ada kendala dan sebagainya, baru kita bantu gitu. Jadi bukan di awal justru dia harus melengkapi ini, melengkapi itu. Akhirnya belum bekerja dia udah kecapean. Nah, bahasanya begitulah kira-kira kan. Belum bekerja udah sibuk dengan list syarat sampai puluhan atau bahkan ratusan gitu kan. Kayak duluan. Jadi ya udah. Ini kasih izin kerja. Ketika dia
mampu berarti berjalan terus. Ketika tidak mampu kita dampingi, ketika ada persoalan kita dampingi. Nah, itu kan kalau untuk resiko rendah, Bang. Ya. Ya kan? Tapi saya memang bahas resiko tinggi hari ini yang kita lihat, Bang, yang kita temuin di lapangan, bahwa ada perusahaan-perusahaan yang terkadang itu izinnya secara nasional mungkin mati, Bang. Tapi secara Aceh itu udah nggak hidup. Sedangkan hari ini kan misalkan memang kita membahas melalui jalur DPMTSP, itu kan terhubung semua, Bang, kan? Iya. Ya. Jadi saat memang udah terhubung semua ke nasional, maka semuanya kan tercatat dalam MODI dan sebagainya, Bang. Kalau misalkan mungkin tambang ya investasi yang gede lah kita bilang, Bang. Jadi sekarang hari ini di saat memang kita membahas tentang izin, Bang, kita Aceh berpatokan kemana, Bang? Karena kan kita kalau misalkan mau berpatokan ke UPA, itu nggak ada sistem, Bang, hari ini. Kita nggak tahu patokan siapa. Kalau misalkan memang kita berpatokan ke nasional, nanti banyak perusahaan yang Aceh hari ini kan dia tidak mau juga kalau misalkan berpatokan ke nasional. Dia maunya di bawah naungan gubernur, Bang. Entah itu karena mudah di lobby atau sebagainya, kan kita kurang tahu, Bang. Iya. Itulah yang menjadi diskursus kita selama ini, dan apa yang disampaikan John itu memang persoalan yang kita alami di Aceh. Jadi di Aceh ini ada undang-undang pemerintahan Aceh, ya kan? Di sektor perizinan di dalam undang-undang pemerintahan Aceh, dalam pelaksanaan selama ini yang sudah kami temukan ada 2 sektor yang bermasalah seperti yang disampaikan tadi, yaitu sektor minerba dan sektor perikanan. Sektor minerba dalam UPA itu kewenangan pemerintah Aceh, tetapi di dalam secara sistem OSS itu masih di dalam kewenangan nasional. Nah, inilah yang jadi persoalan di Aceh. Mungkin sebagaimana diketahui ada kejadian misalnya di MODI-nya atau pemerintah pusatnya udah mencabut, kemudian pemerintah Aceh menyatakan belum, kami tidak merekomendasikan untuk pencabutan, sehingga sampai di PTN dan mereka sah. Tapi ya fakta di lapangan memang karena ini kewenangan provinsi, kita tidak terlalu dalam apa sesungguhnya yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, gitu kan? Kenapa kok yang sudah dipulihkan oleh pemerintah Aceh misalnya nggak dimasukkan lagi ke dalam MODI gitu? Seharusnya kalau diakuinya undang-undang pemerintahan Aceh, maka masuklah kembali, ya kan? Artinya izinnya sah, karena izinnya memang kewenangan minerba di gubernur, gubernur yang mengeluarkan izinnya. Inilah diskusi yang sering kami lakukan juga. Dan alhamdulillah kita Aceh Barat memang ada kejadiannya, sehingga muncul ke publik, itu bagus saya pikir. Dan hari ini kita melihat UPA sedang melakukan perubahan. Itu salah satu persoalan sektor perizinan yang barangkali harus dituangkan secara jelas, ya kan? Tuangkan secara jelas. Apakah kita Aceh ini untuk kewenangan asimetris tadi perlu aplikasi sendiri yang terkoneksi, terintegrasi dengan OSS, itu lebih baik, saya pikir ya. Jadi semua terlaksana, kewenangan Aceh terlaksana, kewenangan nasional terlaksana. Ketika urusan minerba, kewenangan Aceh masuk ke aplikasi Aceh. Jika memang secara kewenangan mengharuskan masuk ke aplikasi OSS, maka silakan saja nanti terkirim sendiri, terintegrasi. Jadi OSS ada, punya Aceh ada. Jadi terintegrasi 2 aplikasi itu. Itu yang kita rekomendasikan dalam diskusi kita. Cuma memang kita lihat, Bang, hari ini kan kayaknya terintegrasi, Bang. Dimana kita lihat kan Aceh kan hari ini banyak perusahaan yang cabut, Bang. Di saat pencabutan serentak, Bang, di nasional. Di saat perusahaan lain yang cabut, itu kan diminta kalau khusus untuk Aceh, oke, kita kembalikan dan dibina kembali oleh Aceh. Kan seperti itu konsepnya, Bang. Dengan catatan penuhi kewajiban dan tanda-tangan fakta integritas. Mungkin yang kami tangkap hari ini, Bang, karena ada fakta integritas yang belum ditandatangani, sehingga belum masuk ke MODI, Bang. Padahal semuanya kan udah terhubung ke MODI. Cuma karena ada persyaratan dan fakta integritas yang belum dipenuhi, itu kayaknya yang menyebabkan ada satu perusahaan belum masuk ke MODI. Cuma kan dalam hal ini, walaupun memang kita paham ke itu kewenangan provinsi lah, nggak berani juga kita masuk terlalu dalam, karena yang sesungguhnya kita nggak tahu kan apa yang terjadi.
Cuma kan dari hal ini kita Tapi ini melihat ada ini, potensi yang harus diperbaiki di Aceh. kasus-kasus yang perlu perbaikan betul. Ya. Ya mudah-mudahan ini juga masukan ya ke pemerintah provinsi nanti bagaimana ini bisa dirumuskan dengan baik lah, Ya. sehingga masalah-masalah ini bisa selesai. Dulu ada juga satu lagi sektor perikanan. Sektor perikanan. Aceh Barat juga ada case yang ketika ditangkap nelayan di laut. Ketika itu untuk mengurus izin begitu susah karena harus ke Nasional. provinsi dan provinsi. juga harus ke Belawan. Ya. Kewenangan nasional 30 GT ke atas itu kewenangan di Undang-Undang Nasional, 30 GT ke atas kewenangan pusat. Di Undang-Undang Aceh 30 GT sampai 50 kewenangan provinsi. Ya. Beda skalanya. Tinggi, ya? Skalanya beda. Nah, itu juga terjadi kemarin dan kita udah sarankan juga itu kasus-kasus hal-hal yang dalam undang-undang pemerintah Aceh perlu ditindaklanjuti ya. Mudah-mudahan rumusan inilah kita berharap pasti ini daftar masalah. Ya. Daftar masalah sudah terinventaris di pemerintah provinsi. Satu lagi mungkin ini Bang, karena emang kita melihat aturan yang memang tumpang tindih. Hari ini persoalan tata ruang pun kayaknya tumpang tindih Bang. Apalagi kan Sungai Kongwela hari ini kan lagi pembincangan nih Bang. Ini mohon maaf mungkin agak sedikit ini kita bahas Bang. Tapi tetap santai Bang. Ya. Sungai Kongwela kan kawasan strategi nasional Bang. Itu tercatat dalam LTLW kita dan berbagai dokumen lainnya. Tapi hari ini izin tambang itu keluar di wilayah sungai Bang. Itu memang aturan Aceh yang memperbolehkan atau itu emang tumpang tindih dengan aturan sebelumnya? Mungkin sebelumnya belum masuk ke kawasan strategis, tapi sekarang udah masuk. Itu gimana itu Pak? Saya sebenarnya nggak bisa komentar juga, itu bukan kewenangan ya. Tapi informasi yang kita peroleh pada saat izin itu diproses, memang ketentuan perlunya rekomendasi teknis sungai itu belum ada. Jadi pada saat izin itu sungai darat itu sekaligus. Seiring berjalan waktu 2016 nanti dikoreksi aja, nanti konfir kepada yang lebih ini, akhirnya ketentuan bahwa untuk sungai wajib ada rekomendasi teknis tersebut. Dibedakan. Nah karena itu kenapa diizin dulu belum ada rekomendasi, karena memang belum disyaratkan aturan, belum ada aturannya. Sekarang karena ya pemerintah provinsi juga berkomitmen kan menjalankan undang-undang. Karena udah lahir aturan mengharuskan, mereka mengharuskan. Kayak plasma lah kita bilang kalau sekarang Pak. Ya. Plasma kan ada beberapa perusahaan nggak ada plasmanya. Sebelumnya belum ada. Ya, itu makanya kita setiap informasi harus kita konfirmasi, ya kan, tabayun dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang kita pahami belum seluruhnya tercover ya, karena kita kan minim juga, nggak mungkin juga menguasai yang bukan sektor kita, gitu ya. Apalagi sampai bedah undang-undang semua, nggak sanggup lah ya. Ya. Nanti kan sempat lagi ya Bang mikir dia Aceh Barat. Udah sibuk dia hari buka undang-undang kan. Cuma benar Bang. Tapi kalau misalkan emang kita lihat investasi Bang, kan ada tuh laporan dinas yang Abang buat lah, yang dibuat di DPPDSP. Itu kan apa artinya? Nilai aktif investasi atau pokoknya seperti bang pemain investasi lah. Cuma saya udah lupa juga Bang postingannya. Itu ada 3 wilayah Bang yang nilainya no. Realisasi investasi Bang. Abangan Balik, Wela Timur sama 3. Itu gimana Bang konsepnya? Kenapa bisa 0 Bang? Jadi di PMBTSP sejak akhir 2022 setiap Januari mungkin Wangsa nggak diundang ya, wartawan kita undang terus. Jadi setiap akhir tahun, awal tahun kita mengekspos kinerja di PMBTSP. Mungkin yang dilihat si John itu kinerja di PMBTSP yang kami ekspos kepada wartawan sejak 2022. Jadi kita ekspos kita jalankan itu ini dalam rangka transparansi informasi kepada publik. Ini harus menyampaikan, karena kita mengelola dana publik, sampaikan kepada publik informasi apa yang telah kita kerjakan, gitu kan, kita sampaikan itu publik, itu yang dilihat. Jadi pelaporan itu namanya laporan kegiatan penanaman modal, LKPM.
LKPM itu untuk usaha besar itu wajib dilaporkan per triwulan. Ya. Usaha besar per triwulan. Sedangkan usaha kecil maka dia melaporkan per semester. Jadi setahun 2 kali kalau usaha kecil, sedangkan perusahaan besar itu setahun 4 kali. Itu dilaporkan. Dari LKPM itulah kita mendapatkan realisasi investasi dari perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas investasi di Aceh Barat. Ya. Nah, kemungkinan jadi kita ada peta per sektor, ada 13 sektor yang kita tampilkan, ada juga per wilayah. Ya. Nah, ketika per wilayah ada wilayah-wilayah yang masih nol. Jadi apakah di sana nggak ada aktivitas investasi? Nggak bisa juga kita jawab secara pasti. Jangan-jangan ada tapi tidak malah melaporkan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan usaha kecil dan sebagainya lainnya yang mereka belum taat kewajiban untuk melaporkan LKPM, sehingga tidak terekod lah di DPM BTSP. Nah, apakah memang atau memang nggak ada sama sekali juga kami nggak berani menjawab. Itu yang jelas instrumen yang kita gunakan adalah LKPM tersebut ketika mereka melaporkan. Dan kami memang menginventaris perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas itu. Ketika belum melaporkan, kami akan meminta supaya mereka melaporkan kegiatan tersebut. Dan LKPM ini dibuka lewat aplikasi by online ya, setiap akhir triwulan. Misalnya untuk triwulan 1 Januari Maret itu dibuka dari 1 April sampai 10 April. 10 hari dia dibuka. Setelah 10 hari tidak melapor, maka tidak terekod kegiatan investasi. Nah, itu salah satu tugas kami, bagaimana LKPM ini bisa kami kejar semaksimal mungkin dalam rangka mendapatkan nilai realisasi investasi. Ketika nilai realisasi investasi tahu, maka itu menjadi input bagi kebijakan kita bagaimana untuk menstimulus adanya investasi di wilayah-wilayah tadi. Nah, misalnya nol ini kan jadi tantangan bagi kita. Nah, tantangan bagi kita merumuskan bagaimana di wilayah tersebut ke depan harus ada aktivitas investasi. Ya. Cuma kan kalau misalkan itu diukurnya gimana bang? Karena kan kita lihat hari ini kan ada PT PAL bang, ada PT ASN. PT PAL melaporkan. Oh, PT PAL melaporkan. Tapi PT PAL di kecamatan Salatiga. Salatiga. Tapi kan Salatiga masih nol juga abang masuknya bang. Oh iya, saya ngecek. Kan kita cross check kayak gitu. Kalau Salatiga tapi PAL melaporkan dia. PAL melaporkan. Ya. Kalau ada laporan pasti nggak mungkin nol gitu kan. Nanti kita cross check lagi. Berarti kan di sana emang jika misalkan nih bang kita skip lah PT PAL mungkin ada melaporkan mungkin belum tercatat dan sebagainya mungkin telat bang. Itu telat lapor dari close gitu ya, terjadi ya. Jadi kan ada dua wilayah berarti bang, wilayah barat atau Ngana Balik dengan wilayah barat. Itu gimana potensi kita ke depannya bang? Karena kan tidak mungkin kita tinggalkan dua wilayah itu dalam kedudukan tanpa investasi apapun bang. Nah, sebenarnya Ngana Balik besar kan. Ini masalah kepatuhan aja. Ngana Balik ada ASN atau gimana? Itu tambak tuh? Iya, tambak bang, tambak udang ya. Ini kepatuhan berarti ya. Kami nanti akan berkoordinasi lagi dengan dinas perikanan, bagaimana ini pelaku usaha tambak udang melaporkan lah kegiatan. Dan besar kali omsetnya kan? Ya, sepakat bang. Jadi emang berarti yakin ada itu. Ada tambak udang berapa di pinggir pantai ya? Ngana Balik itu ada bang. Kami nanti juga akan kejar misalnya kalau Ngana Balik itu Ekraf itu kan usaha kecil di Ngana Balik. Saya nanti akan cek. Jadi dengan ada podcast ini memberi input ke saya, nanti saya cek tuh Ekraf itu apa ada melaporkan nggak. Kalau nggak nanti kita bantu mereka supaya melaporkan. Jangan omsetnya besar udah. Karena udah kemana-mana kita bawa. Apalagi kalau eceng gondok kita bawa. Udah kemana-mana eceng gondok kita bawa. Apa ya nggak ada omset? Nanti kita cek lah. Tapi memang untuk mereka yang kecil per semester tadi ketika udah close maka nggak lagi. Ya itu akan jadi prioritas. Kemudian juga sudah ada yang melakukan izin di Ngana Balik itu potensi batubara, akan ada eksplorasi nanti. Eksplorasi? Coba kan dalam waktu yang lama bang? Ya, nanti dieksplor dulu, sudah ada izin yang sedang mengurus perusahaan situ. Sekarang udah auto izin bang? Belum, masih mengurus dia, di kita udah selesai di provinsi,
Mudah-mudahan nanti mereka mendapat izin eksplorasi. Ketika ada eksplorasi, jika memang potensinya ekonomis, akan ada perusahaan lagi di daerah Donggala balik itu. Ya. Ya. Itu untuk kawan-kawan Donggala Balik, Weda Barat. Di sana memang kalau misalkan ada perusahaan batubara di Donggala Balik, dan Donggala Balik masih tetap menjadi seperti sekarang, Bang. Itu tandanya masyarakatnya yang perlu kita motivasi, Bang. Ya. Ya, siap. Bukan kita menganggap hal yang berbeda, tapi motivasi ya, semangat masyarakatnya yang harus kita tingkatkan. Sehingga jangan sampai investasi yang ada di wilayah kita, tapi sebatas untuk menampung pekerja luar, Bang. Ya. Karena kebiasaan kalau misalkan emang perusahaan kita lihat hari ini, Bang, itu pas waktu bukanya 80% Bang, warga lokal, Bang. Tapi seiring berjalannya waktu turun sedikit, turun sedikit. Ya. Maka ada yang hari ini kan sampai 40% lagi sisa warga lokal, Bang. Ya. Mudah-mudahan ya semakin bermanfaat lah. Seperti kita tahu, pasti kebijakan kita akan semakin bagus ke depan, dan perusahaan itu akan semakin respon, mengerti. Kalau hari ini bisnis tidak bisa lagi persaingan, memang bisnis harus berkolaborasi ya. Ya. Dengan siapa ya? Dengan masyarakat harus berkolaborasi. Satu lagi Bang Mati, di awal kali ada satu perusahaan, Bang, perusahaan sawit kalau nggak salah, Bang. Itu swasta. Entah CPO, lupa juga, Bang. CPO ASN masuk Aceh Jaya kalau ASN. Ini kesini lagi, Bang, di wilayah apa nama desanya, Bang? Pokoknya dia masuknya ke Karangan Balik, Bang. Masuk ke Karangan tuh. CPO. Ya. Kita CPO ada 4. Karangampa kalau nggak salah, Bang. Apa Pelanti, Bang? Kalau Karangampa yang kita berdiri di Karangampa itu ASN. Ini ASN masuknya ke dekat sama ASN ya, Bang. Sama ASN ya. Boleh nanti kita cek kembali ya. Kalau CPU, karena di Aceh Barat untuk CPU 4 lah. Monjambe, KTS, Betami, satu lagi yang ini, yang Mapoli, Ya. yang baru hidup. Jadi ada 4 kita kalau PKS yang ada di Aceh Barat. Cuma ini udah agak lupa juga, Bang, entah CPO atau apa. Ya intinya perusahaan sawit. Tapi kalau misalkan emang tambah potensi yang lain, Bang. Kayak ini kan membahas investasi, yang membahas tentang keberlangsungan, keberlanjutan lah, Bang. Ini kan bukan cuma membahas tentang usaha yang besar, Bang, tapi untuk anak muda juga, Bang. Potensi paling idealnya untuk anak muda Aceh Barat hari ini apa, Bang? Karena kan Abang lebih ini, Bang, lebih update mungkin perkembangan dan sebagainya. Iya, yang jelas sektor jasa kita bagus, ya kan? Kenapa bagus sektor jasa? Kan kita punya 3 universitas di sini. Udah pasti orang banyak yang masuk ke Aceh Barat. Ketika banyak masuk, pasti banyak kebutuhan bagi mereka. Ya? Perusahaan ada perusahaan tambahan lain sebagainya. Pasti ada kebutuhan kepada karyawan-karyawan. Ya saya pikir ya sektor jasa itu, sektor jasa nanti terserah di anak-anak muda, apakah kuliner, apakah perumahan, apakah transportasi, ya kan? Itu pasti akan tumbuh, dan sektor reparasi juga bagus. Jadi pertumbuhan investasi di sektor reparasi bagus. Ini saya baru keingat, Bang, karena Abang bilang sektor jasa. Jadi ada 2 hal yang muncul di saya. Yang pertama, saya dapat informasi itu dikirimkan ke WA di lokasi PT AMM itu dibangun mall, Bang. Apa iya itu, Bang? Yang jelas belum ada info, kami belum ada komunikasi. Ya, karena itu ada beberapa informasi, tapi kita belum bisa membuktikan bahwa ini hoax atau sebagainya, kan kita belum tahu, Bang. Tapi yang kita ketahui, ada sebagian mengatakan di sana udah mulai dibentuk tempat, mulai dari penginapan dan sebagainya, dan bahkan ada satu mall, bentuk mall di sana, Bang. Sehingga saat emang ini benar-benar terjadi, ini akan menjadi ancaman bagi Aceh Barat, Bang. Jadi kalau bicara investasi, kita baru bisa memulai membicarakannya ketika izinnya sudah keluar. Ya. Kalau izinnya udah keluar, semua masih pada level penjajakan barangkali ya, survei dan lain diskusi. Jadi kita baru bisa mencatat bahwa dia akan berinvestasi apabila izinnya udah keluar. Ya. Jadi untuk itu belum ada perusahaan yang memasukkan izin ke kita. Jadi kita nggak bisa komen lah apa mereka itu masih penjajakan atau apa, belum kita ketahui.
Karena untuk kita masuk ke sana pun agak tertutup bang. Jadi Oh ya. mungkin nanti kalau misalkan emang ada informasi dari Wangsa bang yang memang udah finish, mungkin akan Boleh, kita boleh kirimkan. disampaikan. Mana tahu udah membangun tanpa izin ya tidak Ya. boleh, ya kan? Ya, itu yang kita takutkan, Ya. Bang. Jadi satu lagi yang muncul, Bang, tentang jasa, Bang. Hari ini banyak ocehan-ocehan atau istilahnya banyak pembahasan di warung kopi, dan ini juga menjadi polemik, Bang, bagi kami anak muda. Ada beberapa event di Aceh Barat itu terkadang memakai jasanya ya dari luar Aceh Barat, Bang. Sedangkan banyak anak-anak Aceh Barat itu terkadang mampu, Bang. Tapi saat emang kerjaan itu atau istilahnya peluang itu diberikan untuk anak-anak luar, ya anak-anak Aceh Barat ini akan ketinggalan, semakin ketinggalan nanti ke depannya. Itu gimana itu, Bang? Makanya kami kan terus-terus mensosialisasikan pentingnya perizinan. Jadi ketika sesuatu pekerjaan itu sifatnya pekerjaan pemerintah, sudah pasti legalitas itu menjadi hal yang utama. Ya. Gitu kan, pemerintah baru bisa mengikat kontrak dan lain sebagainya apabila ada izin, ya kan. Makanya ya itu kita sampaikan tadi, mudah-mudahan anak-anak muda yang punya hobi, punya skill tentang menjadi IO dan lain sebagainya, ya uruslah izin, gitu kan. Lengkapi dulu persyaratannya, izinnya. Udah ada izin, udah pasti bisa bermitra nanti dengan pemerintah ataupun mengkolaborasi sesama swasta. Saya pikir itu. Ya. Jadi jangan langsung menjas, tapi coba lihat dulu. Udah punya izin atau udah belum? punya izin atau belum? Punya kan- KBLI atau belum? Tuh Iya. usaha itu kan. Karena kalau belum ada izin kan nggak bisa dipakai juga, Nggak Bang. bisa dipakai. Ujung-ujungnya merempat lah cari perusahaan luar, Ya. perusahaan luar walaupun mereka yang kerja, Bang. Ya. Makanya penting izin itu ya. Izin harus ada. Ya, sepakat, Bang. Mungkin kalau harapan Abang gimana, Bang? Untuk Aceh Barat ke depannya, baik dari segi investasi, baik dari investor yang akan masuk, mana, Bang? Ya, saya kepinginnya ya iklim investasi di kita kondusif ya. Jadi kita harus sama persepsi dan harus positive thinking setiap adanya kegiatan investasi. Semua stakeholder, baik masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, itu supaya kita sama persepsi dalam memandang investasi tersebut. Ya investasi memang harus bermanfaat untuk kita. Investasi harus bermanfaat untuk masyarakat. Investasi juga harus menguntungkan kepada pelaku usaha. Nah inilah yang harus kita cari titik temu, titik temu. Dan untuk bisa bertemu, bisa berkomunikasi, ya satu tadi positive thinking dulu, jangan negative thinking terus kan. Kalau negative thinking belum apa-apa, udah nanti nggak jadi investasinya dan lain sebagainya. Jadi silakan kita kuatkan komunikasi, kolaborasi, sinergi semua stakeholder ini supaya investasi di Aceh Barat ini aman, nyaman, dan mereka lebih memprioritaskan kita. Hari ini semua bicara investasi, semua daerah mencari investor. Jadi jangan sampai kita istilahnya ini itu menjadi bahan diskusi saja. Oh kita cari investor ke sini kemari, enggak. Ada investor yang telah ada justru mereka tidak nyaman melakukan investasi, melakukan aktivitas. Nah ini salah kaprah sebenarnya kita kan. Jadi jangan sampai investasi ini menjadi bahasa gimmick bagi semua stakeholder, tetapi di lapangannya justru kita tidak membuat nyaman investor itu berinvestasi. Dan itu tugas kita bersama. Dan saya pikir semua stakeholder ini di dalam pembuka ketika menyatakan membahas masalah investasi, kami tidak menolak investasi. Semua sama. Dan semua stakeholder itu juga menyatakan bahwa dengan investasilah kita bisa maju. Dengan investasilah kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi semua itu. Jadi artinya apa? Cara pandang kita sebenarnya udah sama. Kalau ada di ujung saya diskusi yang berbeda, harus dipertemukan. Ya benar. Jangan justru kita peruncing gitu ya. Pembukaannya udah bagus semua nih. Semua senang investasi ada kan. Jangan pas habis membuka, pas dalamnya udah
tajam-tajam kali. Iya. Iya ya. Gitu. Tapi emang kita sepakat bang. Jadi cara emang bahas investasi kan ada 2 poin yang emang kita tekankan. Yang pertama, apakah investasi itu bermanfaat bagi masyarakat, Ya. terutama dari segi membuka lapangan pekerjaan. Ya. Yang kedua, apakah dia bermanfaat bagi daerah, Ya. entah itu PAD dan sebagainya. Ya. Kalau 2 hal itu tidak mampu dipenuhi, ya menurut pandangan kita hari ini bang, itu bukan investasi, tapi penjajahan. Ya, ya harus bermanfaat. Cuma ada satu yang persoalan PAD. Ya. Jadi kalau misalnya di sektor minerba, secara aturan dia memang tidak ada yang langsung menjadi PAD. Nah ini juga harus kita pahami. Ya. Jadi dengan PAD dia kan misalnya sektor minerba lewat royalti, kan cuma itu yang dapat bagi hasil ke daerah. Tapi kita jangan melihat hanya sektor itu. Dengan adanya investasi tersebut, dia bertumbuh dulu ekonomi. Ketika bertumbuh ekonomi, ada aktivitas-aktivitas lainnya yang terhubung dengan investasi tersebut yang mendapatkan PAD. Tapi kan Jadi jangan si sektor mainnya, Ya. karena mainnya undang-undang kebetulan mengatur begitu. Undang-undang memang mengatur begitu, tapi dampak dari sektor main itu akan ada ke PAD. Tapi saat emang misalkan lah gini lah kita katakan bang, di saat emang sistemnya udah agak sedikit dimonopoli bang, dan bahkan pekerja lokal tidak ada, kan tidak bisa juga pertumbuhan sektor ekonomi ya bang. Iya, tenaga kerja udah pasti kan harus gitu kan, setuju. Ini yang kita bahas tadi menyangkut dengan ada yang berpendapat kadang-kadang misalnya perusahaan tambang, apa PAD-nya, yang langsung disetor tidak ada memang, gitu kan. Tetapi ketika perusahaan tambang itu ada, kan ada reparasi, ada misalnya makanan yang harus disuplai ke mereka dan lain-lain sebagainya. Yang itu ada yang PAD, kayak restoran tadi udah dapat 10%. Jadi yang menyumbangnya bukan yang mainnya karena aturannya kebetulan tidak ada yang setor langsung PAD. Jadi dampak dari itu misalnya lagi dengan mereka kan punya karyawan tuh kena PPh. Dengan bertambah PPh, maka nanti bagi hasil kita bertambah besar lagi lewat jalur PPh-nya. Nah, jadi impact-nya itu yang harus juga kita hitung. Jangan langsung nanya, ini nggak ada PAD misalnya, nggak ada masuk. Ya makanya Gubernur Aceh menekankan BLBL plat-plat lah. Ya, lewat itu lagi. Pakai ke Aceh semua. Ya. Jadi perusahaan harus kita wajibkan plat yang dipekerjakan di mereka harus plat Aceh. Ya. Kalau itu dapat langsung. Nah, itu kan bukan main juga. Kontraktor mereka kan wajib menyediakan, kita minta ke perusahaan bahwa alat-alat yang digunakan menggunakan plat BL. Gitu-gitu. Itu sepakat bang. Cuma kan saat emang kita membahas ini lebih maksudnya ke dampak bang, ke dampak positifnya bang kan. Tapi saat emang dampak negatif itu lebih besar dibandingkan dampak negatif, gimana langkah pemerintah bang? Oh, itulah yang harus kita antisipasi. Ya, setiap investasi kan ada mekanisme, ada instrumen, bagaimana pengendaliannya dan sebagainya. Makanya tadi ada pelaporan mereka lewat LKPM. Kita bisa mengecek nanti, ya kan, persoalan-persoalan yang dihadapi atau dampak-dampak misalnya kalau tenaga kerjanya kok sedikit sekali, lain sebagainya, bisa kita bahas. Itulah tugas kita untuk mengendalikan itu secara bersama-sama. Memang pengendalian itu kadang-kadang diberikan kewenangan oleh pemerintah, oleh undang-undang sesuai dengan kewenangannya. Ketika izin tersebut menjadi domainnya pemerintah provinsi, kewenangan provinsi, maka pengendalian juga oleh pemerintah provinsi. Ya aturannya demikian. Nah ini menyangkut tata kelola pemerintah. Ya, harus begitu. Nah, kita minta proaktif lah. Kalau kita terutama minerba ini kewenangan provinsi ya, provinsi harus proaktif atau kita buat kolaboratif yang bagaimana gitu antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam rangka mengendalikan itu tadi investasi yang berjalan tersebut. Berarti kan dalam hal ini bang kita juga butuh stakeholder ya emang komunikatif.
ke Oh, iya. depannya bang kan. Betul ya. Tapi secara hari ini pandangan abang lah bang. Jangan kita berbahas secara untuk stakeholder Aceh Barat, misalkan dari dinas A dengan dinas B, dari dinas kabupaten dengan dinas provinsi, itu gimana bang? Apakah kuat atau memang masih ada egosentris yang terbentuk bang? Ya kalau komunikasi yang kita jalankan dengan pemerintah provinsi kami cukup efektif kan. Kami menyampaikan misalnya ada keluhan-keluhan pelaksanaan di sini selalu menyampaikan ke kalau saya tahu menerbang misalnya ke SDM. Kalau perizinan kami juga sampaikan ke DPM BTSP. Itu kami sampaikan tersebut. Nah kadang-kadang di aksinya memang kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu ada dinamika lagi di sana. Ini jadi persoalan kan. Kemudian untuk stakeholder di kabupaten, kami dalam hal perizinan ini memang istilahnya ada pemegang hak akses ya, dengan dinas-dinas dinas teknis yang juga ada mengelola perizinannya. Jadi komunikasinya ya lewat hak akses itu cukup efektif. Kita ada grup, satu grup. Kalau ada izin yang masuk, mereka nggak ngerti konfirmasi ke kita. Kita juga udah masuk ke Belanda kita. Ada yang misalnya nggak lengkap bahan dan sebagainya, kita komunikasikan ke dinas teknis. Itu cukup efektif kita lakukan selama ini. Ini satu pertanyaan yang penting juga bang. Perusahaan di Aceh Barat, apakah ada yang sangat membangkang bang sampai kadang aturan-aturan di pemerintahan itu tidak dipatuhi bang? Sampai saat ini bang. Kita apa yang jadi kewenangan kita ya belum melihatlah yang seperti itu, belum melihat seperti itu. Memang kalau untuk kepatuhan LKPM masih ada yang tidak melaporkan, misalnya terutama yang galiansi tadi. Oh iya. Yang galiansi itu masih sangat kurang melaporkan, dan itu menjadi tantangan bagi kita lah lagi bagaimana mendorong. Memang tidak mudah tadi ya, seperti saya sampaikan, kebetulan mereka kewenangan izinnya di provinsi, ya kita yang harus mengejarnya gitu kan. Kita harus mengejar lagi terhadap kepatuhan melaporkan LKPM tersebut. Karena semakin bagus nanti pelaporannya, kan semakin nilai investasinya semakin terlihat, dan kita pun dalam menemukan masalah lebih mudah, lebih baik, lebih teridentifikasi dengan baik gitu kan. Karena memang kita lihat bang, kalau misalkan emang di MPSP kan paling beratnya di sosialisasi lah bang. Iya. Apalagi banyak masyarakat hari ini kan belum update semua tentang teknologi. Ya ini persoalan di kita juga, dan ini menjadi isu yang banyak dibincangkan di kita pelaku birokrat ini. Kadang-kadang memang aturan kita jadi persoalan juga. Ya. Kayak misalnya kami ini PP nomor 5 tahun 2021 itu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tentang penyelenggaraan perizinan di daerah. Kita baru mempelajari itu, baru 2 tahun 3 tahun udah keluar PP baru yang merubah itu. Jadi itu memang menjadi keluhan juga di kita kok. Kita sangat sering selama ini sering kali aturan-aturan itu berubah ya, dengan sangat cepat. Jadi belum lagi kita selesai mempelajarinya semua, selesai bisa menjalankan dengan baik, udah berubah lagi. Harus memulai lagi, mempelajari lagi ya aturan-aturan baru tersebut ya. Itu kendala bang. Itu juga menjadi kendala dari kita gitu kan. Mungkin sedikit lagi bang, ini tentang harapan abang untuk pemerintah ke depan bang, ataupun misalkan ini ide gagasan abang yang belum abang sampaikan secara langsung, tapi ingin abang sampaikan melalui video ini bang untuk pemerintahan. Karena kalau saya ini kan yang paling kita lihat hari ini gagasan apa yang lagi heboh-hebohnya kan masalah podcast DPM TSP juga bang. Ataupun ada gagasan lain yang ingin abang sampaikan nih bang untuk pemerintahan bang. Ya kalau untuk pemerintahan saya pikir saya bagian dari pemerintahan kan. Saya bagian yang harus memperbaiki ini semua. Apa-apa yang jadi kelemahan tentunya kita harus memperbaikinya. Dan kita akan jalankan komunikasi efektif tadi. Semua harus kita komunikasikan. Kadang-kadang memang ya dalam hal
menyatukan persepsi itu lebih sulit dari kita laksanakan, ya kan? Lebih sulit kita laksanakan koordinasi lintas stakeholder itu. Ya harus saling mendukung. Ya semua kita harus memahami dulu memang, harus memahami tusi yang lebih besar. Tusi yang lebih besar itu pemerintah ini kan melayani masyarakat, melakukan pembangunan, membuat masyarakat sejahtera, ya kan? Itu tusi yang lebih besar. Jadi kami di Dinas Indah ini kan hanya melaksanakan sebagian dari itu. Nah, untuk melaksanakan sebagian itu memang harus berkolaborasi, harus melakukan komunikasi yang baik, ya, supaya hasilnya lebih besar. Apalagi kondisi keuangan sekarang yang sangat terbatas gitu kan. Untuk melaksanakan sesuatu itu kadang-kadang nggak bisa dengan kita sendiri, harus saling bantu, ya, saling bantu. Kalau kita bersatu, co-sharing, pembiayaan dan sebagainya malah akan jalan ya. Tapi kalau sendiri malah nggak jalan. Nah itu harus kita perkuatlah komunikasi ya, komunikasi. Mungkin oke bang, karena udah mengingat waktu juga udah 1 jam lebih. 1 jam lebih dah. Udah 1 jam lebih ya. Oh, berarti harus 2 jam nanti. Nggak terasa ya. Iya. Emang untuk kita setel bang dengan konsep yang lebih pas dan juga untuk lokasi bang. Mungkin kedepannya kita akan setel lokasi di studio bang. Kita lagi garap studio juga. Oke.